versi pemalu. Akhirnya apa? Dua ngene tali anteng. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Ibu Bupati Umi Ajizah dan seluruh jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di desa Purbasari, Perupuk Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tegal rahimakumullah. Tugu bantal bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Tegal yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Atas izin Allah, siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul di MKP, Majelis Kebon Pring, dengan suasana yang sangat romantis. Siang hari seharusnya panas, alhamdulillah suasananya adem, betul. Tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan suasana sejuk ini menggambarkan sejuknya hatinya orang Tegal. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu kesempatan baginda Nabi pernah bersabda, amaroni Robbi sab'an, Tuhanku pernah memerintahkan kepadaku untuk melakukan 7 hal. Salah satunya apa? Amaroni Robbi an uksiro qawla la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak mengucapkan kalimat la haula. Bapak Ibu, ini menjadi sunnah dan amalan baik. Manakala la haula ini Anda baca setiap habis asar sampai sebelum matahari terbenam, gak usah banyak-banyak, cukup 100 kali, maka Allah akan mudahkan semua urusannya, Allah akan kabulkan semua doanya, Allah akan berikan jalan keluar dari dan solusi dari semua masalahnya. Jadi habis asar sebelum matahari terbenam Anda baca 100 kali. Dengan disambi nyapu boleh, disambu masak boleh, ngeroki bojone boleh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa ini disunahkan untuk dibaca? Kalimat ini merupakan pengakuan bahwa kita lemah, Allah yang kuat. Bahwa kita tidak mampu, Allah yang mampu. Bahwa kita tidak bisa, Allah yang bisa. Termasuk mohon maaf, kita hari ini bisa berkumpul atas wasilah supporting dari panitia.
Panitia mampu menyelenggarakan acara ini tentunya karena diizinkan oleh Allah yang Maha Mampu. Jadi kalau sesuatu telah Allah izinkan, seberat apapun akan menjadi mudah. Tapi sesuatu yang tidak Allah izinkan, semudah apapun menjadi berat. Bukankah kita diingatkan dengan dua peristiwa besar yang ada di Indonesia? Satu, seorang pengamen jalanan, anak kecil, bukan siapa-siapa, tahu-tahu viral di TikTok, dipanggil oleh istana, menjadi terkenal. Siapa? Farel Prayoga. Allah mampu menjadikan bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Allah mampu menjadikan orang yang nggak tahu siapa dia tahu-tahu di atas panggung. Nah ini siapa ini? Bentuknya kayak Wiro Sableng. Allah izinkan naik panggung, walaupun berdiri yang di belakang protes. Ingat, mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen melihat bokong ya. Allah izinkan. Tapi di satu sisi juga Anda lihat seorang yang berpangkat, punya pangkat dan jabatan, bahkan jenderal bintang 2. Dia punya kuasa, punya segala-galanya. Tetapi ketika Allah pengen menjatuhkan dan mencabut kuasanya, begitu mudah Allah melakukannya. Siapa? Semangat temen ya. Artinya apa? Sangat mudah bagi Allah memberikan kuasa kepada yang dikehendaki, dan sangat mudah bagi Allah mencabut kuasa bagi yang dikehendaki. Kalau Allah menghendaki, tadinya di atas panggung langsung minggat turun ke bawah. Akhirnya dia malu juga. Dua pelajaran ini, satu, seorang anak yang bukan siapa-siapa diangkat derajatnya oleh Allah. Satu kondisi, orang yang penuh kuasa dicabut kuasanya oleh Allah. Di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Maka kenapa di Al-Quran banyak banget kalimat yang berbunyi afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah untuk mengambil pelajaran dari semua keadaan. Dan ternyata dia datang lagi. Itulah keadilan Allah. Sama-sama pakai belangkon, sama-sama rambutnya gondrong. Tetapi sorry, kita hidup di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Ya beda ya. Sama-sama di atas panggung kan amplopnya beda. Tipis. Kan aku ganteng, kamu merongos. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah kemudian ada mau, enteng bagi Allah. Itulah alasan kenapa bagi kita semuanya diperintah oleh Allah ketika habis sholat menjadi amaliyah para kiai dan santri, membaca satu ayat, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini bisa dibaca kiai, bisa dibaca santri, boleh dibaca Ibnu IPPNU, boleh dibaca Ansor, dibaca Banser, boleh dibaca Fatayat, dibaca Muslimat. Saya itu membedakan Fatayat sama Muslimat, nggak perlu lihat seragamnya. Sego berkat rasane nikmat, sayur gandum, sego gandum, sayure asem. Beda Fatayat karo Muslimat, Fatayat parfum, Muslimat balsem.
Kata Bu Umi bukan balsem Gus, fresh care. Ayat ini menggambarkan apa? Dulu kalau almarhum Ki Ento Susmono saya kasih terjemah ayat ini untuk lakon wayang, judulnya apa? Jalmo tan keno kiniro. Iki bancer kok watangnya gede teman siapa ya? Bancer aja lemu-lemu. Masa bancer sama kiainya badannya bagus kiainya. Nanti bukan kamu yang ngawal aku ngawal kamu. Bancer perutnya ya Allah. Jangan gede-gede. Di rumah sakit Yogyakarta disebutkan bahwa laki-laki yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Katanya gede mana kecil ya. Jalmo tan keno kiniro. Ayat ini mengajarkan kepada kita apa? Kita nggak boleh pesimis dengan keadaan yang hari ini kita hadapi. Jadilah pribadi yang optimis, yang mempunyai visi misi yang jelas untuk menatap masa depannya. Karena itulah yang diajarkan oleh baginda. Maka kenapa kita diperbanyak membaca doa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manakta wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jad minkal jad. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manakta wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jad minkal jad. Bumi, saya mau cerita ayat ini, mohon maaf, doa ini saya berikan kepada almarhum Ki Entus pas pilkada pertama kali ketika Ki Entus dan Bu Umi dinyatakan kalah. Pada hitungan cepat Ki Entus dan Bu Umi waktu itu dinyatakan kalah, selisih sampai 4-7% kalau nggak salah waktu itu. Saya berada di Sanggar Satrio Laras, saya bilang sama Ki Entus, beliau lagi ngelukis gambar wayang. Saya bilang, kamu nggak usah ke andilau, apa itu, antara dilema dan galau. Kalau saya lihat kamu gegana, gelisah, galau, merana. Saya bilang, takdir Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh survei cepat, oleh hitung cepat. Kecangkemnya ngapa ya? Oh, ada janda di sini nih. Kamu jangan diseto. Wes tuwek kemenyek. Wah, kon boyoki kok. Terus akhirnya apa? Selepas sholat maghrib, saya kasih ayat ini sama almarhum Ki Entus. Gue mau coba iki. Dibaca sama dia. Allahumma la mani alima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yang fa'udal jad minggal jad. Di Lauhil Mahfuz itu sudah tertulis Tegal Kiai bupatine siapa. Kamu gak usah khawatir. Rekayasa manusia itu akan kalah dengan rekayasanya Allah. Apa mani? Bisa angkat mateng loh gue. Pengen foto. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Sebaik apa makarnya manusia, sebaik apapun rekayasa manusia, tidak akan pernah mengalahkan rekayasanya Allah. Sudah kamu yakin kalau memang bupati pasti jadi, kalau enggak dalang lagi. Saya bilang, dan alhamdulillah kemudian takdir Allah tidak bisa dikalahkan oleh rekayasa manusia. Ternyata Allah menakdirkan waktu itu Ki Entus Susmono dan Bu Umi menang di pilkada, betul? Itu bukan karena Ki Entus hebat, bukan karena Bu Umi ketua muslimat, tapi karena memang Allah sudah menghendaki. Sama halnya begini,
Semua orang dulu mencaci maki, menghina, mencaci, membuli Gus Miftah gara-gara pengajian sama telembuk. Dianggap tidak pantas. Telembuknya pekerjaannya apa? Bakul empal brewok. Semua orang pengen menjatuhkan, semua orang mengintimidasi, semua orang mencaci. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, cacian itu tidak akan pernah menyurutkan langkah kaki. Betul. Faktanya, 1 menit saya sholawatan di klub malam merubah mindset orang-orang yang ada di Eropa bahwa ternyata Islam itu asik, tidak menakutkan, tidak nakut-nakuti, tapi justru penuh kasih sayang dan mencintai. Akhirnya apa? Waktu itu saya dapat undangan untuk keliling Eropa oleh masyarakat di Eropa karena menganggap pengajian Gus Miftah aneh. Ngaji kok bersama telembuk rahimakumullah. Dan salah satu prestasi Ki Entus sama Bu Umi di periode awal waktu itu adalah dengan penutupan lokalisasi apa namanya Bu? Beleman, yang di dalamnya banyak pelem yang menyenangkan, namanya pelembuan. Kalau di Jogja namanya mbak-mbak itu bakul kroto. Apa kayak kroto? Pakan manuk. Manuknya siapa? Manuknya Rika. Bukannya masaknya temen ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sama halnya kemarin saya di Mabes Polri, saya bilang ini adalah cara Allah menyelamatkan lembaga kepolisian. Apa? Kebusukan di lembaga kepolisian dibuka oleh Allah. Yang bisa buka bukan manusia tapi Allah. Bukan karena Allah jahat dengan polisi, salah, tapi justru Allah sayang sama polisi. Bagaimana cara menjaganya? Orang-orang busuk disingkirkan dari lembaga kepolisian, betul? Kalau kejahatan itu sudah terlalu besar, maka yang berbicara adalah campur tangan Tuhan. Akhirnya apa? Orang-orang busuk skenario-nya dibuka oleh Allah. Cuman saya pesan satu sama warga Tegal, jangan gebiah uyah seolah-olah semua polisi kayak Sambo. Betul Bu? Betul. Ini cara Allah. Kalau kemudian Allah berkehendak, coba Anda lihat, manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Kalau memang manusia mampu, seringkali saya bilang seharusnya guru itu anaknya paling pinter, Mas. Kalau memang manusia itu mampu. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti apa? Guru nggak mampu, kecuali Allah mampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter yang sakit. Saya punya teman di Jogja, dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Angel. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Karena polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya malah polisi sendiri tidak aman. Faktanya ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi juga tidak mampu mengamankan dirinya sendiri kecuali Allah mampukan, betul? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Wong dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasian. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya merongos. Berarti pelet dan pengasiannya tidak terbukti. Satu lagi untuk warga sini. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa?
kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak warga sini kuli bangunan gak punya rumah. Betul? Berarti rasa apa-apa. Makanya kemarin saya bilang sama Mas Haryo, anaknya Mas Entus yang sekarang wayang santri. Dulu ketika abahmu wayangan jadi orang terkenal, Gus Miftah hanya menjadi penonton. Ki Entus Susmono setiap kali mau wayangan SMS saya, Gus saya minta hadis ini. Saya support sistem untuk almarhum Ki Entus. Saya temani dia wayangan. Saya menjadi penonton, dia menjadi pemain. Tapi kalau kemudian Allah kehendaki, dulu saya penonton, sekarang saya pemain. Saya bilang sama Haryo, dulu abahmu ada, saya penonton, dia pemain. Sekarang saya penonton, saya pemain, kamu penonton. Kalau Allah ridho, kamu juga bisa menjadi pemain seperti aku dan seperti abahmu, betul? Amin. Yakin. Makanya yang belum tahu kenapa tongkat ini selalu saya bawa. Ini warisan dari almarhum Ki Entus. Sebulan sebelum meninggal dunia. Waktu itu saya ada pengajian sama Habib Lutfi di Kabupaten Tegal. Saya baru sakit. Saya ditelepon sama Ki Entus, Gus, ke Tegal. Peresmian masjid sama Abah Lutfi. Akhirnya saya berangkat ke Tegal. Ya kalau kamu nggak kaget aku minumnya kapan? Kan aku haus. Nyuwun sewu Bu Umi, lak bathoke kandel iki kambil apa degan? Kambil, Cuk. Kita ombe mulai silitku kereminen. Wis kopine gelasnya cilik adem. Isi ngomong separuh. Miskin. Siapa? Ketua panitiane? Siapa? Asbun. Rupamu, Bun. Ketua panitiane arane Sabun. Oh, Kasbon. Waduh. Jangan-jangan amplopnya kayak juga di kasbon ini Pak. Saya pulang mau pengajian di Pemalang. Waktu itu saya ingat betul, saya dikasih satu tongkat. Kuyon desa ana drone dada-dada goblok. Ya biasa bae ben apik mbok gambare malah ngene. Alah. Desa temen ya. Wis lemu gemayu. Tak pikir ada apa, ternyata datang begini-begini. Desa temen ya. Bane bumi yang aneh temen ya. Saawak weteng kabeh. Saya pulang waktu itu mau ke Pemalang, mau sowan Habib Lutfi. Malamnya saya dikasih tongkat sama dikasih cincinnya untuk benderanya Abah Lutfi waktu itu. Apa maning? Apa Bu? Berdiri. Kok ngatur-ngatur kiai ya sebenarnya? Seneng ngatur-ngatur. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kalau aku sekarang berdiri, pasti kamu bilang Gus Miftah cowok murahan. Emangnya aku cowok apaan? Loh, belum juga berdiri sudah ada permintaan kacamatanya copot. Kamu harus selamat sama aku. Sorry ya, kalau sampai aku copot kacamata, ibu-ibu pingsan.
Sorry Bu, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Kopi adem bae ngatur-ngatur. Kasbun, kopinya ganti. Bisa kok. Dronnya nanti pas aku selawatan, tak ajar loh kamu. Ganggu aja. Nanti pas kita selawatan, dronnya keluar ya. Gawa dia rasa jiko dia goblok. Tapi jaketnya Banser, saya doakan masuk surga, amin. Jaketnya. Lah alasan kenapa tongkat ini, saya banyak tongkat dikasih orang, tapi yang paling saya sukai yang ini. Alasannya cuma satu. Kalau pengajian Gus Miftah ini ada pahalanya, Gus Miftah berdoa mudah-mudahan almarhum Ki Entus dapat jariahnya, amin. Coba Anda bayangkan, satu bulan saya ngaji 120 lokasi, setahun saya bisa 1000 lokasi lebih. Kalau seandainya satu pengajian saya dapat pahala 100, untuk Ki Entus 50, kan keren. Makanya Bu Bupati kalau pengen dapat jariah dari saya ngasih apa gitu. Jari bumi cangkeme. Setahun setelah Ki Entus meninggal tuh, mohon maaf, setahun atau 2 tahun setelah Ki Entus meninggal tuh, Abah Lutfi bilang begini sama saya, Allah ki adil ya Lia. Apa Bah? Dulu saya bisa ketawa-ketawa lihat Ki Entus, saya sekarang bisa ketawa lihat kamu, katanya. Jadi Allah itu adil. Dan ini adalah bentuk keadilan untuk Nahdlatul Ulama. Bagaimana kemudian hasanah Nahdlatul Ulama dengan berbagai macam tipe kiai yang ada di dalamnya. Makanya pesan saya satu, Bapak Ibu, jangan pernah membanding-bandingkan Habib, jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Kenapa? Falikuli syai'in maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Allah tidak pernah bertanya 5 tambah 5 sama dengan berapa, karena jawabannya pasti 10. Tapi yang Allah tanyakan adalah 10 itu berapa ditambah berapa. Maka jawabannya banyak. Bisa 5 ditambah 5, bisa 6 ditambah 4, bisa 7 ditambah 3, bisa 8 ditambah 2, bisa 9 ditambah 1. Artinya apa? Tujuannya sama 10, tapi jalannya beda. Tujuannya satu, li'ila'i kalimatillah. Karena santri itu harus ikla'i kalimatillah, tapi caranya beda. Cara saya ya seperti ini. Tapi saya punya prinsip yang saya bilang sama si Haryo ingat. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Artinya apa? Kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Karena kalau barang itu sedikit pasti langka. Kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kenapa kemarin minyak goreng jadi mahal? Karena jumlahnya cuman sedikit. Saya bilang, kiai itu banyak, yang ngurusi telembuk jarang, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kiai larang kok kiai lonte keberi. Goblok temen. Kiai larang kok kiai lonte. Goblok ya. Sama masih ngomong. Iya. Kiai lonte. Sing wadon iki kacamatane ireng. Kayak tukang pijet ya.
Shallu ala Nabi Muhammad. Maka la haula wala quwata illa billah. Ini pengakuan. Ya Allah, saya lemah, Anda kuat. Ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, Anda yang bisa apa-apa. Ya Allah, saya miskin, Anda kaya. Ya Allah, saya tidak mampu, Anda mampu. Kalau orang sudah pasrah, Bu, mengembalikan semuanya kepada Allah, huwa maulana, Dia Allah sebagai penolong kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang iman bertawakal. Enteng. Kula pasrah ya Allah kalian jenengan, kami kena Covid 2 tahun. Hurra bobo. Betul? Nyatanya sekarang Covid hilang, betul? Kerjasama pemerintah TNI Polri selesai. Covid datang. PLT BLT juga datang. Bantuan langsung telas. Pengajian dilaksanakan, kopinya datang. Ini dikasih Ibu Bupati ya. Anak cengesan bah. Anjlunguk ya. Coba Anda lihat, cowok saja ketemu saya grogi, apalagi cewek. Dan ini adalah kopi yang menipu. Tong jika kan teh gitu. Di sini kopi. Tuh wangi. Kolaborasi cangkem meh. Ya, ini doa yang saya biasa baca kalau ada jamaah minta doa untuk mendoakan air putih dan sejenisnya. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca artinya, ya Allah jadikanlah air ini merupakan obat dari tiap-tiap penyakit. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau waktunya agak longgar dibacakan Fatihah. Anaknya berangkat sekolah air putih bacakan. Ibu-ibu masak sayur santannya dibacakan. Insya Allah jadi obat. Kalau waktunya masih longgar dibacakan Fatihah sekali. Karena ada hadis yang bunyinya Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Ada kopi Fatihah itu hebat. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Ya iyalah, semua 100. Sumpah sangit. Bumi Aziza jadi bupati itu cukup seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Kenapa saya ngaji harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Kopi itu seperti dia, hitam, sangit. Oke, saya akan ngaji tentang bagaimana membangun sebuah peradaban daerah supaya daerah kita, desa kita mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Dimampukan oleh Allah. Ya kita selawatan dulu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah grup hadroh apa ki arane? An-Najah. Insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dikawal oleh An-Najah. Amin. Tapi ya ki ya Gus Miftah kalau karo bidadari awakmu hadroan tok ya. Woi drone, siap-siap drone. Mau drone. Turu. Ngambek balik. Ngambek. Ngopi. Bapak Ibu minta lagu apa? Ya Hanana. Jawa Tingkir. Di mana-mana sukanya Jawa Tingkir, bumi warga Tegal. Apa?
Aja dibanding-bandingnya, yo beda karo rupamu yo beda. Ya udah yuk, Joko Tingkir syairnya diganti syair merah putih ala Gus Miftah. Yang selawatnya kenceng saya doakan hutangnya lunas. Walaupun belum bisa bayar, mudah-mudahan saya ngutangi lali. Nah, ya. Panitia mau ada kotak infak nggak? Apa udah? Sudah? Sudah? Kotak infaknya sudah? Enggak ada, alhamdulillah. Jangan kurang kok ngisi-ngisi nih. Tambahin makan nih. Ngajar amplop ora jelas tambahin. Kasbon. Kasbun. Kita doakan Kasbun masuk surga pertama kali. Amin. Insya Allah berangkat setelah sholat asar. Amin. Surga loh Bun, mahnya. Daripada kamu di rumah dihajar sama istrimu Bun. Mana istrinya Kasbun? Pantesan lihat aku terus ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sawa bismillah wa binadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'adil badri ya Allah bi'adil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desa aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin
Rubok Selatan. Arjasari. Ya melu-melu bae. Rubok Selatan ngundang Gus Miftah, ketua panitia Kasbun lumayan gagah. Iya. Bojone loro? Hah? Beneran? Celuk temen ya. Rubok Selatan ngundang Gus Miftah, ketua panitia Kasbun lumayan gagah. Ono gajah adus ning beli, najan gagah manuke cilik. Nah, bener menjawab kan? Duran. Orang lagi keduran. Cilik. Alhamdulillah. Wis, suwun. Iya. Aku juga mau Lebas. kasih air. Suwun. Ya wis. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mlentek. Bisa? Ya ingin jagong. Ya. Ya papa orang kok ngalimani. Lah iter poran wis. Poran. Udah omongin kok di Gus Miftah kok. Selalu ala Nabi Muhammad. Mau lagi? Ayo ngaji sareng Gus Miftah. Bupatine Umi Ajizah. Betul. Minum kopi di tengah sawah, dadi bupati semoga amanah. Amin. Ketawamu meragukan? Oh, yang jomblo-jomblo juga minta. Oke. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane matane. Alhamdulillah Allah mampukan siang hari ini. Nyatanya lah Allah nggak mampukan juga nggak bisa. Betul Bu? Betul. Panitia minta jadwal ngaji sejak kapan Bun? Waduh ini ngapa Bun? Oh diamat. Ya nunggu kene salaman bang. Bojone cie. Sikile siapa yang bijak? Bekas Bun, gitulah. Oh, loh, itulah. Manusia terantik sedunia. Semoga Kasbun panjang umur ya. Amin. Orang sedunia mati, Kasbun hidup sendiri. Cie bujiri malu-malu cie. Pokoknya pengajian Maulid Nabi niku atine kudu seneng nggih. Nggak boleh susah karena memperingati wiyosan dalem Kanjeng Nabi. Aja kena susah, wong uripe jenengan ki wis susah. Masa pengajian digawe susah? Ada yang datang ke sini tandurnya nggak panen, betul? Ada SPP-nya belum bayar. Ada yang nggak kebagian BLT. Karena kayak Kasbun berarti amuk bojone ya. Nanti sikile ilang telu dibrakot karo bojone. Duh, bolak-balik gue bocah. Ji, ini akan saya sampaikan satu dawuh dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai kehebatan Sayyidina Ali kalau kita baca kitab Wasiatul Mustafa itu ada bahasanya begini. Qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khalautu ma'u fi manzili fa qala li ya Ali anta minni bi manzilati Harun min Musa alaihi salam.
Jadi penyaman. Kalau kacamata ya. Anakku jadi gagal fokus. Ya kalau saya yang pakai kacamata gantengnya ra umum. Lah kayak Kasbun malah kayak sebutan dari gua hantu. Malu-malu baca gitu. Kembar matane ya beda. Kamu tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Nah itu orangnya itu. Oke kunyuk nih ya lupa aku. Jadi Sayyidina Ali itu kedudukannya untuk Kanjeng Nabi itu seperti Harun dari Musa alaihi salam. Jadi ada Harun, ada Musa. Musa itu bisa hebat karena disupport oleh Harun. Khairu annahu la nabiyya ba'di. Ya karena nggak ada nabi saja setelah aku. Kalau seandainya ada nabi setelah aku, kata Nabi, maka yang berhak menjadi nabi adalah Sayyidina Ali. Maka dikatakan ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Nah, salah satu keistimewaan Ali itu adalah beliau as-sabiqunal awwalun, anak muda yang masuk Islam pertama kali. Maka Allah jaga wajahnya karena dua alasan. Satu, karena masuk Islam pertama kali. Yang kedua, karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Beda dengan Kasbun. Malah ditonton-tonton Jadi kalau kencing Bun, jangan lihat kemaluan, matanya kemana gitu. Kamu malah diselantiin dasi ke peri. Hebatnya Sayyidina Ali Pak. Hebatnya Sayyidina Ali itu Bapak Ibu, beliau oleh Allah dianugerahi wajah yang mulia, wajahnya bersinar karena tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Beda dengan Kasbun, melihat kemaluannya temannya. Makanya Kasbun kalau nguyuh cewok ya. Nguyuh ora cewok sanguni ilmu tutul ke tiang listrik. Sebenarnya Pak Kasbun ini putih, tapi gara-gara kencing di bawah tiang listrik, orang cebok tutul kan delah nyetrum. Jadi orang kayak dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali karramallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali yang Allah muliakan wajahnya. Annahu qala. Sesungguhnya Sayyidina Ali pernah berkata, la yazalu din wad dunya qaimaini madamat arba'atu asya. Saya pengen Bu Umi punya warga yang karakternya seperti ini, sehingga Tegal bisa menjadi maju. Amin. Sehingga Tegal bisa menjadi kabupaten yang insya Allah unggul jasmaninya dan rohaninya. Makanya saya terima kasih sama Kasbun dan kawan-kawan panitia. Acara hari ini terselenggara gara-gara Kasbun dan kawan-kawan. Gak usah sok berjasa. Kalau ini bener kayak jas. Kayak banget kamu. Yang semalam saya ceritakan di Brebes, saya bilang dulu Habib Mundir Al-Musawwa ketika melaksanakan Maulid Nabi dihadiri 100.000 orang di Monas, beliau merasa sangat bahagia. Malamnya mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Dia berharap ini pasti Nabi Muhammad memuji saya karena mengumpulkan ratusan ribu orang untuk bersolawat Nabi. Ternyata apa? Di dalam mimpi itu Nabi Muhammad justru mengatakan, wahai Habib Mundir Al-Musawwa, saya bersenang hati, saya nitip salam untuk panitia-panitia pengajian, saya nitip salam untuk mereka yang pasang umbul-umbul, saya nitip salam untuk mereka yang pasang bendera, untuk mereka yang mendirikan tenda, untuk mereka yang masak konsumsi untuk pengajian. Sampaikan salamku kepada mereka. Dan saya melihat hari ini Kasbun sudah dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Nah, makanya segera menyusul. Amin. Kayak ngono wis tuwa jilbabe pengelah lah. Ono wae muridmu anak gue Mbak Umi jan. Wis tuwa jilbabe pink. Saya curiga jangan-jangan sempaknya ya pink ya. La yazaluddin wa dunya. Agama, mohon maaf. Agama dan dunia
akan tetap berdiri tegak selamanya. Qaimaini madamat arba'atu asya, selama ada 4 perkara yang dipegang. Ada 4 hal. Dunia dan agama ini baik-baik saja selama ada 4 kategori ini. Jadi mohon maaf, panitia pengajian mendapatkan respek di hati Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya begitu bangun Nabi Mudir langsung bilang, walah ngerti yang ngono sing ngedeke umbul-umbul aku wae. Makanya saya sama si Kasbun ini pasti derajatnya lebih terhormat Kasbun, tapi amplopnya saya. Kalau sampai Kasbun macam-macam, saya laporkan polisi atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Kalau isinya cuma sedikit, pasalnya beda. 335, perbuatan tidak menyenangkan. Yang pertama, madamal aghnia la yabkhuluna bima khuwilu. Nomor 1, dunia dan agama ini akan tegak manakala ada orang-orang kaya yang tidak kikir dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Bapak Ibu nyuwun sewu, kiai sama orang kaya itu ternyata kalau pengen jadi walinya Allah itu lebih gampang orang kaya. Kok demikian Gus? Kita buka jawabannya dalam kitab Wasiatul Mustafa. Inna auliya Allah lam yanalu mir rahmatillahi wa sa'ata ridwani bikasrotil ibadah walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihana bid dunya. Sesungguhnya para wali-walinya Allah mendapatkan keleluasan dan ridhonya Allah bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena banyaknya sedekah. Sekarang begini, tanggung jawab mengentaskan kemiskinan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab orang-orang kaya. Apalagi saya mendengar di Jawa Tengah kemiskinan menurun dari bapak ibunya kepada anak-anaknya. Jadi Anda salah kalau hanya mengatakan ini untuk mengurangi tingkat kemiskinan, tugasnya bupati saja. Anda salah. Yang perlu Anda ingat adalah begitu Allah menitipkan kekayaan, Allah itu sedang tes case. Orang ini kira-kira amanah nggak dengan kekayaannya? Bisa nggak dia menjaga amanahku dengan cara berbagi kepada yang lainnya? Maka mohon maaf Bapak Ibu, bagaimana digambarkan zaman Nabi Sulaiman, ada orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Dia hanya punya 1 rumah dengan 1 kebun kecil. Kebetulan di kebunnya ada pohon yang cukup tinggi, di atasnya ada burung dengan endok dan anak-anaknya. Karena dia miskin, si miskin ini mencuri telur dari si burung. Akhirnya burung mengadu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ada wargamu yang mencuri endokku. Tapi orang-orang miskin itu hebat Pak, apa-apa makan dari hasil sendiri. Makan sayur, sayurnya dewek, makan nasi, nasinya dewek, makan endok, endoknya. Endoknya Kasbun ya, mana kecil, endoknya cilik. Nah, jawabmu. Ibu-ibu, ini ada anggur, ada apel, pilih anggur apa apel? Anggur. Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman memanggil si miskin, hei kamu, kenapa kamu mencuri telurnya si burung? Mohon maaf Nabi Sulaiman, untuk saya berikan makan kepada anak dan istriku. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, ya sudah kamu saya maafkan,
Tapi saya titip satu pesan, jangan kamu ulangi kesalahanmu. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Ibadah kecangkeman. Amas. Gun, kamu bilang sama istrimu, kamu manggil istrimu mama apa papa? Mama apa sih? Mama. Mama tuh kayak meletek. Mama siapa namanya? Iya, Mama Dairah. Kamu bilang sama istrimu, mama, kamu tahu nggak beda jeruk sama mama? Bedanya apa, Mas Kasbun? Jeruk mengandung vitamin C, mama mengandung anak kita. Iya. Kasbun. Istrinya tersipu malu. Akhirnya apa? 2 minggu kemudian ternyata si miskin kembali mencuri telurnya si burung. Burung pun kemudian mengadukan kembali kepada Nabi Sulaiman, karena Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman untuk berbisa mengetahui dan paham bahasa hewan. Jadi pernah Nabi Sulaiman tuh naik kuda bu bersama pasukannya mau berangkat perang. Ada semut, semutnya ngomong, kita masuk dulu yuk. Ada Sulaiman datang. Nanti kalau kita tidak masuk ke dalam lubang, dia akan menginjak-injak kita. Nabi Sulaiman dengar. Akhirnya Nabi Sulaiman membelokkan pasukannya. Maka atas terima kasihnya itu semut kemudian memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman 1 butir gula. Merambat dari bawah dimasukkan ke dalam mulutnya Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman itu mohon maaf. Ada orang datang dengan membawa emas yang banyak ditolak Ratu Balkis. Tapi ada semut membawa 1 butir gula diterima. Ini artinya apa? Artinya adalah kalau di sini ada ustadz, ada kiai, mohon maaf. Kalau ada salam tempel kecil-kecil dari orang-orang dan jamaah, tolong langsung dikasih anak istrinya. Supaya anak istri kita tahu ada sumbangsih dalam darah dan dagingmu dari orang-orang miskin. Tapi kalau sifatnya banyak, masukkan ke yayasan, masuknya ke pondok untuk perjuangan, untuk nambah lokal, untuk beli tanah dan lain sebagainya. Maka saya mohon maaf Pak, kalau saya dapat kontrak dari pejabat, dari pengusaha, dari BUMN, itu nggak ada yang masuk rekening saya. Semuanya masuk ke rekening yayasan. Saya ngaji, kayak kemarin di Jakarta ngaji di hadapan Pak Jokowi, Investor Daily Summit 2022, ngaji 7 menit, diamplopi 150 juta. Itu langsung masuk yayasan. Laning Prupok Selatan, ya. Wis murah dinyang. Nabi Sulaiman akhirnya kembali memanggil si miskin. Si miskin, kenapa kamu masih mengambil burungnya? Telurnya si burung. Mohon maaf Sulaiman, saya nggak bisa makan apa-apa. Kalau sampai kamu berbuat lagi, awas. Singkat cerita, Nabi Sulaiman mengutus 2 setan untuk menjaga pohon yang di atasnya ada burung dengan telurnya, untuk menjaga si miskin supaya tidak mengambil telurnya si burung. Keesokan harinya masih diulangi oleh si miskin. Dia berusaha naik ke atas pohon, baru sampai pertengahan pohon ada suara pengemis di depan rumah. Dan paring-paring. Saat itu si miskin punya 1 biji makanan, 1 buah makanan. Mendengar ada orang miskin minta-minta, dia turun. Kemudian pengemis itu diberi makanan oleh si miskin ini. Begitu dia naik, kembali dia ambil telur. Burungnya kembali protes kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, dok inyong dijenguk meneh. Karo wong kere anane Kasbun. Akhirnya apa? Yang dipanggil oleh Sulaiman bukan si miskin tapi setan yang diminta menjaga pohon itu. Hei setan, kenapa kamu biarkan si miskin itu mengambil telur si burung? Apa jawaban setan? Wahai Sulaiman, tadinya kami menjaga pohon itu. Tapi ketika si miskin mau naik ke atas, dia mendengar suara pengemis, dia turun, kemudian memberikan sedekah kepada pengemis. Gara-gara sedekah makanan kepada si pengemis itu, aku dilempar oleh malaikat turun dari pohon. Sehingga apa? Si miskin kembali bisa naik ke atas pohon. Coba, hanya gara-gara satu makanan,
bisa melindungi seseorang dari tipu daya setan. Makanya kalau ada pengajian seperti ini, mohon maaf, apalagi Maulid Nabi, ini adalah merupakan medan bagi kita untuk saling memberi. Coba saya mau tanya, kalau pengajian seperti ini ada kotak infak, dompetmu 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak infak datang, mana yang kamu berikan? 100.000, 50.000, apa 1.000? 1.000. Delok kunyuk kebun binatang sangune 1.000. Pengajian deleng kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Kunyuk. Jenengan yang menghargai kiai apa kunyuk? Ini masalah. Ada orang kaya di sini? Ada. Banyak? Hei orang kaya dengerin. Ruang aku pengen wong sugih. Gelang gede-gede. Apanya? Gelangnya. Gelangnya gede-gede. Iya dari tadi yang kaya itu begini-begini terus tangannya. Gelangnya gede-gede. Kalau yang miskin dari tadi begini, tangannya dikempit. Khawatir gelang karetnya katon. Orang kaya itu gampang jadi walinya Allah dengan apa? Dengan hartanya. Orang kaya bisa memberikan manfaat kepada si miskin dengan hartanya, sementara si miskin memberikan manfaat kepada orang kaya dengan doanya. Wong sugih kuwi sekti mergo bandane, wong kirim sekti mergo dongane. Wong kere butuhke bondone wong sugih butuhke dongane wong kere. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Coba kalau itu menjadi tanggung jawab bersama. Yang kaya, oh itu tetanggaku miskin, kita kasih. Wallah fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Kalau ada orang miskin kamu diam, besok kamu kaya jatuh miskin, Allah akan diam. Tapi kalau ada orang miskin kamu bantu, belum sempat kamu miskin, Allah sudah akan bantu. Kalau ada orang kelaparan kamu kasih makan, belum sempat kamu lapar, Allah akan kasih kamu makan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang kelaparan kamu diam, begitu besok kamu kelaparan, Allah akan diam. Saya buktikan Bu, saya dulu kuliah miskin kuadrat, nggak punya apa-apa. Saya itu dulu kalau ngawal Mas Dos wayangan itu, pulang wayangan dikasih uang 100-200 ribu, senengnya minta ampun. Karena waktu itu saya betul-betul makan saja nggak kuat. Pak Kasbun, sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Mari diminum Kiai. Kok tak ajar bisa. Tapi apa? Saya waktu itu kalau mau makan, mau minum begini, tak kasih doanya ya. Ini yang merasa masih kekurangan. Kalau saya dulu mau makan, Bu, saya doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doanya saya tambahin. Ya Allah, hari ini saya nggak kuat makan, tapi satu saat saya harus bisa memberi makan orang. Amin. Jangan menampakkan kemiskinan di hadapan Allah sampai kita menjadi pribadi yang pesimis. Saya ulangi, Bapak Ibu, kalau mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, hari ini saya kurang makan, tapi satu saat saya harus bisa memberi makan orang. Amin. Dan ternyata Allah kabulkan. Hari ini semua santrinya Gus Miftah gratis, makan, minum, belajar di pondok gratis. Padahal Anda tahu, santri itu kalau makan, subhanallah, gunung Merapi pindah ke piring. Sak tekruk, sak ceting. Dan Allah mampukan. Punya apa kaget barang? Bukan tadi pendok. Artinya apa? Kalau hari ini
saya dikenal sebagai kiai yang lomo, di mana-mana berbagi. Saya bukan karena saya orang kaya, bukan. Saya berbagi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu bagaimana sakitnya orang menderita dan tidak berpunya. Makanya ya, betul. Wong sugih aja gaya. Awakmu sugih, sesuk mati, sing dudak kuburan ya wong kere. Bukan orang kaya. Awakmu ewoh mantu, sing gelem rewang masak ya wong kere. Betul. Bukan yang kaya, sing kaya mau tekotok kecek-kecek cangkeme cerewet. Tampek raine. Kok geding aku. Betul, Bu? Tapi mohon maaf, peristiwa nyuwun sewu, sifat yang paling dibenci oleh Allah, wa abghadullah, ini halal nggak masalah, tapi dibenci oleh Allah siapa? Akramul hina wa ahanal fakir. Dia memuliakan orang kaya tapi menghinakan orang miskin. Makanya ya biasa-biasa wae lah, mantu anak wong sugih teko disubyo-subyo. Apalagi sing tekan bawa mobilnya apik. Mangga. Sambil tangannya begini-begini. Wow, ada orang kaya. Mangga. Mobilnya keren, padahal badoknya oke. Arane wong miskin sing teka, ambune balsem. Nembe teka langsung tuan rumahnya bengok kono golek-golek dewek-dewek. Lungguh ke ngisor pring. Betul, Bu? Betul. Lah sing teka wong sugih disubya-subya. Sing kere, sapa ka sing kere? Kasbun. Coba saya mau tanya, Kanjeng Nabi lah dawuh, amaroni Rabbi an uhibbal masakin, Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Maka kinerja prioritas Bu Umi harus memprioritaskan orang miskin. Betul? Betul. Pokoknya kalau ada anggaran sisa semuanya harus untuk orang miskin. Kasbun rasa ngaku, kelihatan kamu miskin, wajahmu kayak kotak infak. Kasbun. Wes. Teriak-teriak termasuk Kasbun, ya jelas. Walaupun paling banyak di Tegal itu sebenarnya bukan orang miskin, tapi mental miskin. BLT untuk orang miskin. Semuanya ngaku miskin, padahal gelarnya oke, ngaku nih miskin. Orangnya ya teka, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya hijau. Yang jilbabnya hitam insya Allah ya lebih parah. Wong arane duwe mobil ngakune miskin. Betul? Begitu muncul BLT sing paling umet siapa? Ndase lurae. Dicurigai bae. Paling sing ditum BLT mung kancane dewek. Betul? Betul. Kamu nggak boleh curiga, boleh curiga. Kecurigaanmu itu benar. Iya Ray. Kayaknya sarungnya sangka Pemalang, sarung toldem ya. Ini semarangnya ada Pemalang arane sarung toldem. Kalau si Kasbun dia sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Ya, untuk bojone Kasbun. Nyaluke jeruk, jere. Salah. Jeruk, jeruk. Kelewatan.
bojone kasbon ayune ya Allah. Merongose ya Allah. Sa ayo Mama, I love you. Mama, I love you, Mama. Alah. Aku tenge yakin. Istrinya juga jawab, I love you tuh papa. Papa Kasbon. Coba Nabi Muhammad memerintahkan untuk mencintai orang miskin. Amaroni Rabbi anu hebal masakin. Sekarang saya mau tes guys. Kalau di Prupok Selatan ada dua undangan. Undangannya orang kaya sama orang miskin. Undangan selamatan. Harinya sama, tanggalnya sama, jamnya sama. Kira-kira Bapak Ibu datang kepada yang miskin apa yang kaya? Padahal saya mau bertanya, kalau pemilu coblosan yang milih bumi, yang kaya sama yang miskin bedanya apa? Sama-sama satu suara. Yang kaya satu suara, yang miskin satu suara. Malah suka yang repoti temen. Bu, orang kaya sama orang miskin lebih pemberani mana? Miskin. Orang kaya itu jireh-jireh, buktinya apa? Rumahnya dipagari tinggi-tinggi, penakut. Orang miskin gak ada rumahnya yang dipagari. Untuk magari apa? Gak miskin bae lang, gak makan bae langka. Jam 2 malam rumahnya orang kaya diketok pintunya. Kira-kira dibuka apa enggak? Enggak. Takut disangka maling. Coba orang miskin belum diketok sudah buka sendiri. Kan gak ada kuncinya. Kena angin buka kok. Peot ya. Coba kalau orang kaya mau berangkat pengajian, acara jam 1 siang, jam 10 pagi sudah dandan. Alisnya kayak buntut kalau jengking. Raine skincare dan glowing. Irungnya disuntik solikin. Apa itu? Apa? Lah iya, sing nyontek silikon arane dokter solikin. Coba kalau orang miskin berangkat pengajian, alah paling tol udah FIFA nomor 4. Kayak bojone si Kasbon, udah FIFA nomor 4. Lumayan, pedake bagoran regane 1.500-an. Coba kalau yang kaya-kaya harus glowing. Ingat, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Nomor 1, orang kaya harus mampu memberikan manfaat dengan kekayaannya. Maka kampung Prupok Selatan insya Allah menjadi kampung yang istimewa. Itu Pak Lurah. Gimana? Coba kalau ada pengajian, orang kaya nggak usah dimintain sumbangan, langsung datang kasih. Endi proposale. Kowe njaluk karo Gusti Allah orang nganggo proposal. Mosok Maulid Nabi pengen nyumbang pakai proposal. Hei orang kaya, rumahnya kupingin malah kipas-kipas dia itu kipas-kipas bukan karena takut sumuk Bun, takut pedake luntur kayak gini. Menyatu takut luntur sing esuk. Ya rai ini bojone Kasbon ora luntur ya. Ini pedakane nganggo aci ya. Ini yang kedua. Bermerek kalau itu. Udah 5:30 ya. Ini tadi kata Bu Bupati pengajiannya nggak usah lama-lama. Ibu Bupati ada tugas lain. Oh boten. Bupati ini rasa diajak kerja sama ya. Boten.
pengajian panas temen kipas anginnya aduh temen ya Allah. Miskin amat. Kipas angin di aku sungki ya. Malah rusak. Bocah iki maneh. Kalau udah ngajak jelungup ya. Kamu jangan deket sama Bu Umi, nanti naksir loh kamu. Iya. Anaknya siapa ini? Surip. Surip. Ya deketin Rep. Agak sini Rep. Malah kamu kecilin goblok kurang besar itu Rep. Samblok Rep, Sarep. Anaknya Surip. Saya yakin Surip ini orang baik. Maka saya berwasiat tolong Bapak Ibu, Surip jangan dikubur sebelum mati. Kemudian yang kedua apa? Syarat tegaknya Kampung Berupuk. Syarat tegaknya Kabupaten Tegal. Ngapa maning Rep? Ganggu bae. Nanti sore. Yang salah itu bukan kipas anginnya, ketua panitianya. Saat pengajian gak ada kipas angin yang bagus. Kipas angin aja nggak ada, apalagi amplop. Aku khawatir tadi si Kasmin bisik-bisik sama Pak Kepala Desa, nanti amplopnya Gus minta BPJS baik ya. Wa madamal ulama ya'maluna bima alimu. Kampung ini, Tegal ini akan tetap tegak manakala ulama masih mengamalkan apa-apa yang diketahuinya, masih mengamalkan ilmunya. Maka kita diingatkan dengan teori dalil dalam kitab Ta'limul Muta'alim, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan di muka bumi itu disebabkan oleh orang pinter keblinger yang tidak mau mengamalkan ilmunya, dan kerusakan yang lebih besar disebabkan karena orang bodoh yang menyesatkan. Lebih bahaya mana Pak? Pinter keblinger apa bodoh menyesatkan? Bodoh menyesatkan. Saya mau tanya, kalau ada orang alim tidur, orang bodoh sholat, mana yang diganggu oleh setan? Sholatnya orang bodoh apa tidurnya orang alim? Sholatnya orang bodoh apa tidurnya orang alim? Kalau menurut Kasbun, Tidurnya orang alim. tidurnya orang alim. Ternyata yang goblok malah bener Kasbun. Kalau orang sholat, orang goblok sholat, gak usah digoda oleh setan, sholatnya sudah salah. Maka yang diganggu oleh setan tidurnya orang alim, jangan sampai bangun, karena kalau bangun bisa membenarkan sholatnya orang goblok. Tumben Kasbun goblok kok bener. Lumayan pisang siji. Lah inyong ramene surip, ada temen surip ya. Surip ning kene tak wenehi. Ndase karo dia. Nomor loro niku. Nomor 3 apa? Ayo selawatan maning yuk, kerja. Apa? Adri awakmu. Rombongan Rika. Pantesan elek ya. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi wal
Tapi pecinya NU, kita doakan masuk surga. Pecinya. Sing banter. Sholli iman sing jaluk cangkemmu siapa? Aku dengerin jamaah saja. Ganggu bae. Sudah malih. Sehusuk nyuwun kali Allah, muga-muga Tegal diangkat derajatnya kali Allah. Doa-doanya semuanya diijabah oleh Allah. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wa ali wa ashabi wal ali wal ashabi sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. Masih dua lagi. Sing nomor telu, wa madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Dan selama orang-orang yang bodoh tidak sombong dengan perkara-perkara yang tidak diketahuinya. Dan yang keempat adalah wa madamal fuqara la yabghuna akhratahum bidunyahum. Dan selama orang-orang miskin tidak menjual kehormatannya untuk dunianya. Keterangannya bagaimana? Akan kita lanjutkan pengajian Maulid Nabi di tahun-tahun berikutnya. Aku sudah capek. Kalau ngaji kak gue jam loro loh, saya jam 4 loh, 2 jam loh. Aku capek. Dengar bareng-bareng dumateng ngarsane ben Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah.
Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat Prubuk Selatan matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.